Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Homefisher Girl. Sore ini merupakan kali keempat ya Mas ya? Iya, Kita berkunjung ke rumah Mas Hilmi. Pokoknya nggak bosan-bosan kita kesini ya Mas ya. Mas Hilmi ini apa kabar Mas Hilmi? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Oke, kali ini kita akan kembali belajar nih Mas. Iya. Pokoknya kita nggak sungkan-sungkan, nggak bosan-bosan belajar. Karena prinsip saya seperti ini Mas Hilmi. Kita itu memelihara ikan koi buat hiburan ya Mas ya. Jadi buat kita senang, buat kita nyaman gitu ya Mas ya. Kita pulang kerja capek, kita duduk di samping kolam, sampainya langsung hilang gitu ya Mas ya. Nah, jadi harus baliknya nih. Mereka sudah bikin kita senang, kita juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Nah, itu yang memotivasi saya untuk terus belajar. Jadi biar timbal baliknya itu ada. Nah, dari hasil belajar itu kita sharingkan, kita bagikan ke teman-teman agar teman-teman juga merasakan manfaat. Setuju ya Mas ya? Setuju. Oke. Kali ini kita akan bahas sebuah fenomena nih Mas. Dimana fenomena itu sebagian penghobi ikan pasti sudah merasakannya, yaitu kematian ikan pada saat kita beli baru. Jadi kita beli baru ikan dari penjual ikan, kita bawa pulang, 1 hari 2 hari ikannya langsung mati. Termasuk saya juga dulu gitu Mas. Nah, jadi kita kali ini mau membahas soal itu. Apa sih yang menyebabkan ikan baru itu mati dan cara penanganannya itu seperti apa, supaya teman-teman yang di rumah atau yang nonton channel ini bisa ikut belajar dari Mas Hilmi, dari kita gitu Mas ya. Iya. Kita bahas dari beli ikan aja Mas. Beli ikan baru. Beli ikan baru. Misal saya beli ikan baru di penjual ikan, pasti kita pilih ikan yang motifnya bagus ya Mas ya. Iya. Kalau bicara motif itu selera Mas ya. Selera. Oke. Jadi selain motif, kita pilih ikan juga yang sehat. Nah, pertanyaannya, ikan sehat itu yang seperti apa Mas Hilmi? Ikan yang sehat itu bisa dilihat dari pergerakan ya. Dari pergerakan. Terus kalau dilihat dari body, tubuhnya itu bersih, nggak bercak-bercak merah, ngurat-ngurat, nggak ada urat, bersih. Badannya bersih. Terus berlendir. Itu kan yang sehat. Biasanya kan ikannya aktif. Oh iya. Kalau stres kan biasanya diem, terus sirip kadang ada urat-urat merah karena belum karantina juga bisa. Pak ikan baru ngangkat dari kolam tanah belum karantina maksimal, kadang masih stres diem. Warnanya juga cerah gitu ya Mas ya, nggak merah-merah. Nggak merah-merah. Kalau stres terus kan kadang diem di pojok, nggak bisa gerak-gerak karena takut tadi. Pandang kan saya diem, nggak gerak-gerak. Itu perlu dikarantina, harusnya harus dikarantina. Nah, sebaliknya nih Mas, ikan yang sakit, ikan yang kurang sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Ikan yang sakit kurang sehat, ciri-cirinya pertama yang diem di pojokan. Diem terus ikannya. Nggak mau makan, nafsu kurang, nafsu makannya kurang. Terus kadang permukaan air keluar busanya berbusa, agak bau-bau amis. Oh gitu. Itu tanda-tanda ikan sakit nggak sehat, harus cepat-cepat diangkat. Biar nggak terlambat. Kita selaku penghobi pemula harus paham itu ya Mas ya, supaya ikannya yang kita pilih itu betul-betul baik, betul-betul sehat gitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya, ketika ikan itu sudah saya beli, sudah deal sama penjualnya, kita bawa. Ini ada sedikit tips dari saya nih Mas. Sesuai dengan pengalaman saya juga nggak tahu itu
keilmuannya betul atau tidak, cuman dari pengalaman saya sendiri, saya itu selalu minta ke penjualnya kalau packing ikan itu harus pakai air kolam itu atau air akuarium itu. Ya, terutama. Kebanyakan penjual kan kalau packing itu pakai air baru ya Mas ya. Memang dari segi positifnya air baru itu akan terlihat lebih jernih, bersih, lebih bersih, ikannya juga warnanya lebih cerah. Gitu. Memang dari segi positifnya seperti itu. Tapi dari pengalaman saya selalu minta pakai air ini saja, pakai air kolam ini aja. Karena pengalamannya gini, setahu saya ikan itu khususnya ikan koi ya Mas, itu sensitif banget sama air. Suhunya beda, pH-nya beda, meskipun sumber airnya sama, tapi karena di akuarium itu kan ada heaternya Mas ya, lebih hangat. Ketika diganti pakai air keran, dia akan sedikit nggak nyaman gitu loh. Gitu. Jadi tips dari saya yang pertama itu pakai air dari aslinya, air aslinya gitu ya Mas. Ya, betul nggak Mas kayak gitu? Ya ada betulnya ya, ada ya emang betul. Ada plus minusnya Mas ya. Plus minusnya. Oke. Masih ada plus minusnya. Oh iya. Nah setelah itu sudah dikemas nih Mas, kita bawa ke rumah. Selanjutnya penanganannya seperti apa? Kalau beli ikan baru di toko maupun langsung di petani, biasanya kan info dulu dari si penjual. Iya. Ini ikan udah dikarantina belum? Nah, kalau belum, di rumah kan harus siap tempat karantina sendiri. Karantina sendiri. Bak, akuarium, apa styrofoam. Nah, kalau di karantina kan perlu alat-alat kayak aerator, heater, itu yang penting. Itu alat-alatnya. Terus kalau karantina biasanya ikan pertama dibilas pakai air larutan PK. Iya. Tapi sebelum lanjut Mas, maaf Mas. Jadi intinya ketika kita bawa pulang itu harus dikarantina ya Mas ya? Iya. Seberapa penting karantina itu bagi ikan? Seberapa penting ya? Ini penting, ini wajib ikan. Wajib dikarantina. Wajib dikarantina. Oh gitu. Sehat maupun nggak sakit tetap karantina. Harus dikarantina dulu. Oh iya. Nah untuk langkah-langkahnya gimana Mas? Ya langkah-langkahnya yang pertama alat-alat aerator, heater. Ya obat-obatnya pakai larutan PK, iya. buat bersihin. Nah setelah habis dibilas pakai air PK, si tempat buat karantina ikan itu dikasih garam secukupnya. Ikan dipindah ke tempat karantina. Terus ditutup tuh atasnya pakai styrofoam. Enggak lompat. Nah kita bahas satu-satu dulu Mas. Tadi yang pertama kita larutkan ke PK ya Mas ya? Pakai larutan PK. Nah itu ada takarannya nggak Mas? PK secukupnya, sedikit aja kan udah mengandung duluan obat kerasnya kan. Asal warnanya sudah berubah ke keunguan atau kebiruan gitu ya Mas. Itu sudah cukup ya Mas. Selanjutnya ketika dilarutkan ke PK itu ikannya kita cek atau gimana Mas? Kondisinya atau sembari dicek, dibolak-balik. Kalau ada kutu, jamur bisa dicabut pakai diambil dulu ya Mas ya. Sama badannya agak diurut. Oh gitu. Fungsinya buat merontokkan bakteri-bakteri itu ya Mas ya. Merontokkan bakterinya biar pada lepas parasit-parasitnya biar lepas. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Bagian ikan itu yang paling rentan atau yang biasanya ditumbuhi kutu atau jamur itu sebelah mana? Biasanya kalau kutu jamur itu menyerang langsung ke bagian sirip-sirip. Ke siripnya. Jadi yang pertama kita harus cek itu di siripnya Mas ya. Selain di siripnya, kalau yang nggak kelihatan biasanya langsung ke insang. Ke insangnya dibuka sedikit. Insang ya. Rentan kalau insang nangan ini kadang susah. Kalau susah ya Mas. Kelihatan tiba-tiba
mati. Oke. Lompat mati. Oh iya. Gitu. Iya. Nah setelah kita sudah dilarutkan ke PK itu kurang lebih berapa menit Mas? Kurang lebih 1-2 menit. 1-2 menit sudah cukup. Sudah cukup. Takutnya kelamaan ngap-ngap. Oh iya. Karena PK itu termasuk ke obat itu ya Mas ya? Agak keras ya Mas? Agak keras ya. Oh iya. Obat gatel sebenarnya. Oh iya betul. Oke. Setelah dari PK itu kita angkat, kita masukkan ke tempat karantina. Bisa akuarium, bak, styrofoam, atau yang tempat bisa buat karantina ikan lah. Iya, nggak harus pakai akuarium atau nggak harus. Nah di tempat karantina apa yang harus kita lakukan Mas? Yang pertama alat-alatnya ya. Iya. Harus dikasih aerator. Aeratornya harus jalan dulu. Oksigennya aerator. Terus buat yang penghangatnya dikasih heater. Heaternya bisa pakai suhu 32 sampai 34. 32 sampai 34 derajat. Oh iya. Nah setelah itu dikasih garam nggak Mas? Kasih garam secukupnya. Terus kalau udah dikasih garam, atasnya ditutup pakai styrofoam, ditindih pakai benda-benda agak berat biar nggak lompat, nggak keluar. Oh iya, karena ikan karantina itu rawan loncat juga ya Mas ya katanya. Rawan loncat ya. Tempat sempit biasanya kan ikan nggak nyaman loncat ya. Gatel sedikit lompat. Oke. Nah setelah itu treatment apa selanjutnya Mas? Atau dripping air setiap hari? Apa besoknya kita kasih garam lagi apa gimana? Kalau buat ikan sehat habis beli tetap karantina, biasanya cuman karantina kalau lama-lamanya paling 3 hari ya, misal 3 hari paling nggak usah diganti air. Nggak usah diganti air. Air itu saja ya, langsung dikasih garam sedikit. Selama berapa hari? 3 hari. 2 sampai 3 hari. Kalau ikan sehat ya. Iya. 2 sampai 3 hari sudah cukup. Nah setelah itu kalau ikan sakit. Oh iya. Lama ikan sakit. Kalau ikan sakit bisa lebih lama. Sehari harus ganti. Bahkan nggak sehari. Kalau kelihatan busanya permukaan banyak gelembung-gelembung besar, itu ikan sakit parah. Itu wajib biasanya kayak 2 sampai 3 jam ganti biar bersih. Oh, dripping terus. Iya, ganti terus. Ganti semua, ganti terus. Full airnya ganti. Yang bersih. Itu kalau ikan sakit biasanya. Kalau ikan sakit kayak gitu. Kalau ikan sehat nggak perlu dripping ya Mas, nggak perlu ganti air. 2 sampai 3 hari sudah cukup selesai gitu Mas. Oke, nah setelah masa karantina selesai baru kita pindahin ke kolam utama. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya ikan baru itu harus dikarantina ya Mas ya. Nah pengalaman saya nih Mas, dulu itu nggak dikarantina memang betul ya. Jadi ikan baru langsung saya masukin kolam karena mungkin nggak nyaman atau kaget dengan kondisi barunya ya Mas ya. Langsung kesehatannya down, itu pernah. Badannya langsung merah-merah, nggak tahan 3 hari lah udah langsung meninggal, udah langsung mati. Ada juga yang saya langsung taruh ke kolam, tiba-tiba flashing tuh Mas. Flashing loncat. Iya, malam-malam nggak ketahuan, tiba-tiba pagi-pagi udah mati. Iya. Gitu. Jadi memang karantina itu ternyata penting ya Mas ya. Oke. Nah Mas Hilmi sendiri nih, saya kan tahu kalau Mas Hilmi itu jual ikan ya Mas sama media filter. Kalau media karantina jual nggak Mas? Media buat karantina, ini paling jual medianya media apa sih? Kayak heater ya. Heater. Cuman sama garam ikan aja, sama PK sedia ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman barangkali yang di rumah butuh nih Mas media buat karantina, jadi bisa menghubungi Mas Hilmi ya Mas ya. Langsung. Oke, siap. Nah selanjutnya nih Mas, ada nggak kira-kira di sini ikan yang masih proses karantina gitu? Ada. Oh iya, ikan baru ya Mas ya. Jenisnya apa itu Mas? Jenisnya soa. Soa. Iya. Ya habis beli baru. Iya.
Jadi habis treatment langsung ke karantina. Oh iya. Untuk size-nya itu berapa mas? Size-nya kurang lebih 25 cm ada. 25? Lebih. Kayaknya lebih mas, 27, 28 ada. Hampir 30 lah. Hampir 30 cm ya mas ya. Jenisnya soa. Saya lihat bagus juga itu mas soanya. Warnanya lumayan strong ya. Iya, jadi putihnya bersih. Bersih. Hitamnya juga pekat, merahnya juga pekat. Oh iya, betul. Belum finish warnanya, tapi udah bagus. Udah bagus. Belum finish tapi udah bagus. Jadi warnanya bisa keluar lagi ya mas ya? Bisa. Postur tubuh bagus, bulat. Jadi tubuhnya proporsional gitu ya mas? Tubuhnya proporsional. Oke. Nah selain itu ada tambahan lagi mas dari Mas Hilmi? Iya. Biar ikan kita nggak mati-mati. Biar nggak mati-mati. Selain yang kita bahas tadi. Ya kalau untuk di kolam ikan utamanya langsung. Ya kalau lagi musim pancaroba kayak gini, sering-sering dipuasakan. Iya. Sering-sering dipuasakan. Bisa seminggu 1 kali, 2 kali, atau setiap hari dikasih makan sedikit. Jangan over dan banyak-banyak. Oke, Mas Hilmi, penjelasannya sudah cukup baik ya Mas ya. Namun ada pertanyaan lagi nih Mas. Ya. Semisal kita atau teman-teman yang di rumah juga tidak punya media atau tempat karantina, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya minimal di rumah punya bak lah, bak penampungan atau bisa bak mandi besar, atau styrofoam, nggak harus akuarium. Nah itu buat media yang buat karantina. Nah sekarang kalau misal nggak ada sama sekali gitu, terpaksa harus kita langsung masukkan ke kolam utama gitu, bisa nggak Mas? Biasanya ikan kadangnya diem adaptasi tempat dulu ya, adaptasi air. Biasanya kan kalau beli ikan baru itu sih kantong plastik di atas, jangan langsung, kalau bisa jangan langsung dibuka. Aklimasi dulu, jadi biar suhu di air di dalam plastik sama air asli kolam, suhu air kolam itu sama dulu, diambang dulu. Kira-kira berapa menit itu? 15 menit. 15 menit cukup. Setelah itu plastiknya kita buka. Kita campur sedikit airnya Mas, kolam asli sedikit itu sampai ikannya itu tenang ya Mas ya. Oke. Baru setelah sudah tenang kita masukkan ke kolamnya. Oke. Dan satu lagi ya Mas ya, jangan dikasih makan dulu, betul nggak Mas? Dipuasakan dulu. Ikan baru beli jangan dikasih makan. Dipuasakan dulu. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Ikan dari tempat lain dipindahkan ke kolam kita itu panik, stres, karena situasinya berbeda, kondisinya berbeda, airnya beda, teman-temannya mungkin berbeda juga, jadi kaget ya Mas? Kaget. Semisal penyesuaian dulu, semisal ikan itu langsung kita gabung sama temennya, kita kasih makan, sedangkan ikan itu kalau kita kasih makan karakternya berubah ya Mas ya? Jadi gesit, jadi berebut gitu lah, saling berebut, akhirnya membuat ikan baru kita lebih stres, panik. Kalau bahasa orang itu, ini lagi pada ngapain teh, heboh sendiri gitu Mas ya. Bener. Jadi jangan kita kasih makan dulu sampai ikan itu benar-benar tenang gitu Mas ya. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Buat teman-teman, ilmunya atau caranya yang tadi disampaikan oleh Mas Hilmi mudah-mudahan bisa diterapkan dan diaplikasikan dan bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah Mas ya. Oke, buat teman-teman, semisal ada masukan nih Mas dari teman-teman yang nonton, selanjutnya kita bahas tentang apa lagi, bisa tulis di kolom komentar Mas ya. Setelah itu akan kita coba
bahas. Ya. Oke. Nah selain itu juga buat teman-teman, kalau misal ada yang mau usul, kira-kira tempat mana lagi nih yang harus kita kunjungi, yang harus kita ikut belajar, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video kita ya Mas ya ke teman-teman, agar teman-teman juga merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, gitu ya Mas ya. Oke, saya pamit undur diri Mas Helmi karena sudah sore juga. Nanti kita kesini lagi buat belajar yang selanjutnya Mas ya. Oke. Nantikan video kita dan tonton terus channel kita Home is Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.